Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi dan dibagikan di jam pulang sekolah. Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya, kan telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya. Ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah. Jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Business Summit di Washington DC. Prabowo mengklaim kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri gala iftar dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Ya, sementara itu negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat berjalan mulus. Ribuan produk Indonesia bebas masuk ke pasar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade di Washington DC, Amerika Serikat. Kesepakatan ini menetapkan tarif impor bagi Indonesia sebesar 19%. Namun Amerika Serikat juga membebaskan 1,819 produk Indonesia bebas masuk ke pasar Amerika Serikat.
Produk ini berasal dari sektor pertanian hingga industri. Perjanjian dagang ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Kedua pemimpin negara ini mengakui puas atas langkah cepat dan berkelanjutan yang diambil. Perjanjian ini memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemakmuran global. Kita adalah terkait dengan perdagangan. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate kuota atau Ya, tegas Indonesia tolak usul IMF menaikkan pajak penghasilan pekerja. Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, jaga ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purbaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Ia khawatir daya beli masyarakat malah menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Enggak. Mau dipajakin, mau naikin pajak? Enggak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi untuk kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Sehingga pajak saya dengan 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya, IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja untuk menambah penerimaan negara, sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Wakil Panglima TNI meninjau kesiapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Surabaya. Koperasi ini menjadi salah satu dari 1.135 koperasi Merah Putih yang telah 100% siap dioperasikan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita meninjau kesiapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kutisari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Koperasi seluas 1.000 meter persegi ini menjadi salah satu dari 1.135 koperasi merah putih di Indonesia yang telah siap 100% beroperasi. Setiap koperasi merah putih ini juga mendapat bantuan 1 unit truk, mobil pick-up, dan sepeda motor roda 3 sebagai kendaraan operasional.
Ditargetkan pada bulan Agustus nanti sudah ada 30.000 koperasi merah putih yang siap beroperasi dari total rencana 80.000 lebih koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Bangunan ini luasnya sekitar 600 meter, mayoritas untuk gudang, tapi di depan ada retail yang saya lihat jumlah raknya kapasitasnya bahkan lebih besar dari minimarket yang sering kita lihat. Total sudah ada 400-an dikoordinar melalui Kodam 5 Brawijaya. Dan